Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RRI. Bagaimana kabar Anda? Kembali kami tim podcast RRI Palembang menyapa Anda untuk episode-episode cerita kita membahas lebih dalam mengenai apa saja yang bisa kita bahas tentunya. Kali ini kami sudah ada di daerah, kalau di Palembang di Skojo, daerah Kodim 0418. Nah, ada apa di sana? Kalau saya tadi baru masuk, ini semuanya dalam rangkaian pembangunan yang bisa kita katakan luas, terbuka, dan cukup megah. Tapi kita nggak ngobrol bahas bangunan. Karena kita bahas adalah program di balik itu semua. Kodim 0418. Nah, sudah ada narasumber. Tentunya akan bercerita lebih dalam secara personal Bapak Erik. Ya, saya panggil Pak Erik, Pak ya. Lengkapnya adalah Kolonel ARH Erik Novianto Esos. Beliau adalah Komandan Kodim 0418 Palembang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Aris. Saya agak berat panggil Pak Erik, Pak Komandan juga. Erik saja boleh. Pak Erik ya. Iya. Sudah berapa lama Pak Erik tugas di Kota Palembang? Alhamdulillah saat ini saya sudah masuk bulan ke-10. Bulan ke-10 belum sebagai 1 tahun. Komandan Kodim 0418 Palembang. Oke. Bagaimana suasananya Kota Palembang nih Pak Erik? Syukur Alhamdulillah juga selama kurang lebihnya 10 bulan saya menjabat. Palembang ini sangat, menurut saya sih sangat meriah ya. Gitu kan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kota, berikut juga dengan dinamika dan kondisi sosial dari kota Palembang, saya rasa Palembang sangat menarik dan menantang. Sangat menantang. Iya. Banyak yang bisa dilakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Bukan cuma PR, tapi Betul juga melanjutkan pekerjaan yang sudah ada ya Pak. Betul sekali Mas Aris. Ini tantangan berat atau tantangan ringan Pak? Atau bukan tantangan sama sekali? Bagi saya kan suka tantangan ini kan. Ini menurut saya, karena sebelum di sini juga saya pernah menjabat sebagai komandan batalion, tepatnya sama juga di kota besar, di kota Bandung tepatnya. Setelah itu saya menjabat komandan Kodim 0603 Lebak, itu tepatnya ada di Lebak, Banten, yang memang mungkin kondisi wilayahnya adalah kabupaten, tapi menantang juga karena memang kalau Lebak kan etalase bencana alam di Indonesia ini, karena saking banyaknya bencana alam. Nah, sekarang saya menjabat sebagai komandan Kodim di kota besar juga. Dan konon katanya Palembang ini kota nomor 7 terbesar di Indonesia. Dengan banyak dinamika dan kondisi sosialnya, menurut saya itu tantangan tersendiri. Berikut juga saya, karakter yang heterogennya. Betul, gitu dalam ya, hal Pak, pembinaan teritorial, berikut juga dengan bagaimana keberadaan Kodim ini dapat berperan khususnya untuk di kota Palembang. Dari Bandung ke kota Palembang. Betul. Ya Pak ya, itu ada perbedaan terutama cuaca Pak. Betul. Panas Pak. Iya. Oke baik Sobat RRI, jadi kalau berbicara mengenai TNI ada gambaran kuat bersama rakyat. Apa iya? Nah soalnya gini, yang kita tahu TNI rasanya tanpa embel-embel rakyat itu sudah kuat gitu. Nah, apakah ini benar atau tidak? Dan kalaupun menjadi kuat yang seperti apa? Itu menjadi topik kita. TNI kuat bersama rakyat. Betul sekali. Jadi statement itu kira-kira bahas tentang apa ini Pak? Jadi kalau TNI kuat bersama rakyat itu bukan sekedar jargon Mas, tapi itu memang kenyataan gitu kan. Di mana khususnya fungsi Kodim 0418 Palembang ini dalam melakukan pembinaan teritorial, yaitu adalah menyiapkan masyarakat juga. Kedepannya apabila terjadi sesuatu dengan negara ini, di mana kita dihadapkan dengan kondisi perang, kita tidak akan bisa bertempur sendiri juga. Semuanya kita menginduk kepada rakyat. Dan kekuatan rakyat itu juga lah apabila rakyat sejahtera dan lain sebagainya, itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi TNI itu dalam menghadapi semua tantangan, baik itu tantangan yang datangnya dari dalam, berikut juga dari luar. Itu yang memang selama ini digaung-gaungkan bahwa TNI kuat bersama rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat itulah TNI bisa berbuat sesuatu gitu, demikian. Jadi bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar jargon, iya, ya, betul sekali, bukan sekedar jargon yang hanya ada embel-embel rakyat, ya, tidak. Tapi memang kita bersinergi, bekerja sama, bergotong royong, harus ada rakyat. Karena dengan rakyat sejahtera, TNI juga semakin sejahtera juga, semakin kuat juga.
Jadi antara TNI kuat bersama rakyat sangat beda antara TNI kuat dalam artian yang memang melalui pelatihan-pelatihan secara fisik. Ini adalah secara kuat yang secara lengkapnya Betul. ya Pak ya. Ya, Dalam karena hal pembangunan, betul sekali, dalam Mas. hal berbagai sektor ya Pak ya. Betul sekali Mas Haris. Jadi memang dengan adanya dukungan dari rakyat, kekuatan TNI ini akan semakin prima, akan semakin betul. solid. Karena tanpa adanya dukungan dari rakyat, otomatis kita tidak bisa berbuat banyak gitu kan. Ini kalau berbicara mengenai TNI kuat bersama rakyat, kita berbicara TNI ini, kita berbicara mengenai negara ya. Betul, Karena betul, tanpa betul. rakyat tidak ada negara. Betul sekali Mas Haris gitu kan. Dikaitkan dengan mungkin kalau kita melihat saat ini ada dinamika geopolitik yang ada di dunia gitu. Di mana banyak negara yang memang sedang berkonflik gitu. Tanpa adanya dukungan dari rakyat, kita tidak bisa berjuang sendiri. Contoh seperti dalam hal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ketahanan pangan ini apabila tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam hal penyiapan dan lain sebagainya, karena TNI ini keterlibatan dalam ketahanan pangan sifatnya hanya akselerator gitu kan, tanpa harus mengambil peran dari pihak instansi-instansi terkait. Itu bukan hanya sekedar program ya Pak Bukan sekedar program. Jadi kita memang berusaha untuk mengajak dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Dalam artian teknis ini ketika kegiatan untuk ketahanan pangan tidak bisa dilakukan mungkin oleh instansi terkait karena keterbatasan medan, keterbatasan lahan, TNI mempunyai kemampuan khusus dalam hal untuk mengatasi hal tersebut. Makanya kita dilibatkan dalam hal masalah seperti ketahanan pangan, pendidikan juga, berikut juga kesehatan. Mungkin saat ini mungkin bisa dilihat juga. Kenapa TNI banyak sekali ini membangun jembatan ini kan? TNI banyak sekali dilibatkan dalam program-program pemerintahan. Memang ini kita bukan untuk mengambil dari tugas dari instansi yang lain, tapi sifatnya lebih kepada percepatan dan akselerasi pembangunan. Itu salah nggak, Pak Erik? Kalau saya bilang ternyata kalau TNI itu adalah manifest ya, wujud dari sebuah negara yang memang selalu bergerak secara dinamis dalam berbagai bidang dan juga sektor pendidikan, kesehatan, yang semuanya memang harus ditindaklanjuti secara kata Bapak tadi teknis ya. Betul, Mas. Wujudnya adalah TNI. Betul, Mas. Dan itu kedaulatannya untuk rakyat. Betul sekali, Mas Haris. Jadi itu tidak salah sama sekali gitu kan, Mas Haris. Ketika TNI tidak berbuat itu berarti tidak melaksanakan manifest dari kepercayaan negara dalam menjaga ketahanan. Di mana TNI kan saat ini mempunyai dua peran, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang gitu kan. Dikaitkan dengan operasi militer perang pasti tentunya ketika itu ada perang gitu kan. Tapi di masa damai ini TNI bisa berbuat melalui operasi militer selain perang, seperti yang disampaikan tadi dalam bidang pendidikan, dalam bidang ketahanan pangan dan bidang-bidang yang lainnya yang sifatnya apabila itu hak-hak dasar di berbagai bidang itu tidak terpenuhi, maka mungkin TNI bisa dianggap gagal karena tidak bisa mempertahankan ketahanan itu gitu. Gitu. Jadi posisi TNI di sini adalah tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Betul sekali, Mas. Karena kita memang berjarang seiringan apapun yang menjadi program pemerintah kita melaksanakan, karena mungkin kekuatan dari TNI adalah satu komando, jadi bisa dalam arti ini semua kegiatan bisa diakselerasi, bisa dieksekusi dengan cepat. Termasuk juga melihat sumber potensi yang ada dimiliki, sumber daya manusia ataupun sumber daya alam gitu ya Pak? Betul sekali. Dikaitkan dengan kondisi alam ya mungkin kalau saat ini mungkin kondisi kota Palembang karena dengan wilayah perkotaan dan lain sebagainya dinamika lebih kepada kebanyakan kondisi sosial ya Mas ya. Itu kan dihadapkan dengan mungkin tugas saya sebelumnya yang memang daerahnya terdiri banyak bencana alam gitu kan. Kekuatan dari TNI selain dari sumber daya manusianya mungkin ada dari sumber daya alat peralatan yang bisa mendukung apabila terjadi mungkin bencana alam dan lain sebagainya. Tapi tanpa dukungan masyarakat juga kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi memang harus dikotakan ya Pak ya, antara kepentingan politik dan juga kepentingan masyarakat itu memang sangat dibedakan, harus dibedakan. Betul. Hanya saja memang wujudnya satu TNI, yang memang salah satu garda terdepan untuk menjaga NKRI. Betul sekali. Kira-kira kalau ada keluh kesah yang seperti apa nih Pak Erik? Untuk keluh kesah sih mungkin saya
tidak berhak untuk berkeluh kesah karena memang kewajiban dari TNI sendiri, prajurit khususnya Kodim 0418 Palembang ini, di mana kita bergerak di bidang pembinaan teritorial, khususnya di Kota Palembang, dengan adanya berbagai dinamika, baik itu kejadian, persoalan dan lain sebagainya. Memang tugas kami gitu kan, itu menjadi tugas kami. Jadi kita tidak akan berkeluh kesah dengan Seperti kondisi. kata Pak Erik tadi, yang justru menyukai tantangan gitu. Betul. Gak ada masalah, saya cari masalah di mana gitu. Betul Gimana sekali. penyelesaiannya gitu. Betul ya, sekali. Dan saya sampaikan juga kepada prajurit saya, ya, khususnya anggota Kodim, kita ini di sini untuk melayani masyarakat. Kita melayani masyarakat, kita berjuang bersama masyarakat. Apa yang menjadi tindak tanduk anggota saya disorot juga oleh masyarakat. Gitu. Ketika anggota saya tidak bisa menampilkan yang terbaik, gitu kan, itu akan menjadi penilaian kredibilitas daripada Kodim, gitu kan. Kita melakukan pembinaan teritorial, maka berikan yang terbaik untuk rakyat. Apa yang baik untuk rakyat itu terbaik untuk TNI. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anggota saya gitu kan. Kalau ada kenakalan kecil semisal anggota itu kan oknum. Kalau berbicara oknum itu yang sesuatu yang dilakukan oleh individu gitu kan. Jadi tidak mengatasnamakan institusi gitu kan, tidak bergerak atas perintah dari institusi, tapi ya memang banyak ada sedikit ya, dalam artian oknum ini mungkin anggota prajurit yang mungkin melanggar norma-norma dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita katakan ya sangat manusiawi ya Pak. Ya justru dari situ menjadi tantangan juga bagaimana untuk meluruskan semuanya. Ya. Betul. Nah ini kalau dilihat banyak sekali program-program, maaf saya rasa ini bukan program ya Pak, tapi bagian dari kegiatan ya. Seperti membangun jembatan. Betul. Kalau dulu ada AMD. Betul. Abri Masuk Desa. Betul sekali Mas. Dan sampai sekarang juga masih terus berlanjut ya Pak. Betul sekali. Hanya berganti nama saja, dulu namanya Abri Masuk Desa, kalau sekarang TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Untuk programnya relatif sama dengan kegiatan yang mungkin dulu namanya AMD gitu kan. Itu adalah suatu kegiatan yang memang kita berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam artian untuk percepatan pembangunan. Nah itu mungkin judulnya kok desa, kenapa di kota kan kelurahan gitu kan. Nah, desa sudah tergusur. Betul. Kata desa sekarang. TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, tapi dilaksanakan di perkotaan, di wilayah kelurahan. Tapi apabila kita melihat ke lapangan secara langsung Mas gitu kan, memang walaupun kondisi Kota Palembang ini adalah kota besar di mana itu sudah ada kelurahan dan lain sebagainya, ternyata di masyarakat di pinggiran kota gitu kan masih belum merasakan, belum merata untuk pembangunan. Nah ini tugas kami khususnya Kodim dalam hal melakukan pembinaan teritorial, berkoordinasi terus dengan pemerintah kota. Pengen menunjukkan Bapak Wali ini di daerah ini memang belum ada akses jalan, kemudian untuk mendapatkan air bersih pun juga masih terbatas, listrik pun juga ternyata di Kota Palembang ini masih ada yang 1110 loh Mas voltasenya ya. Khususnya belum lagi daerah 3T ya Pak? Betul, apalagi daerah 3T, sedangkan Kota Palembang yang kota nomor 7 terbesar di Indonesia masih belum mendapatkan akses sepenuhnya. Nah, ini tugas Kodim untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk bisa mengakselerasi itu, bisa memeratakan itu agar seluruh masyarakat Kota Palembang baik itu di pusat kota maupun di pinggiran mendapatkan hak yang sama gitu. Oke, dan setiap tahun sepertinya selalu ada kabar yang menunjukkan tantangan untuk bagaimana menjadi dan juga mencari solusi ya Pak. Kalau pada masanya kalau kita berbicara ketahanan pangan dan juga kesehatan, ada yang namanya busung lapar gitu betul. Dan makin kesini tiap tahun ada saja masalahnya hingga sampai kita kenal yang namanya stunting. Betul sekali. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang prioritas lah. Betul sekali. Jadi semuanya prioritas Pak? Semuanya prioritas. Semuanya prioritas. Tidak ada dianaktirikan dalam program ini. Semuanya berjalan bersamaan. Dan itulah kemampuan daripada prajurit Kodim dalam arti ini Babinsa bisa mengakselerasi itu semua agarnya berjalan seimbang. Contoh untuk masalah anak sekolah dan anak stunting pada awal dari program MBG juga dilaksanakan seperti itu. Bagaimana
untuk para babinsa ini bisa mengakselerasi agar program pemerintah dalam rangka mengatasi stunting, berikut juga atau memberikan anak sekolah makan bergizi gratis. Betul. Ini bisa digerakkan, dan syukur alhamdulillah setelah itu program itu sudah berjalan, untuk TNI juga sudah mulai menarik diri karena sudah berjalan normal gitu kan, walaupun mungkin ada kendala gitu kan di lapangan, tapi kita sifatnya lebih kepada pemantauan. Tapi dalam hal akselerasi kegiatan pemberian nutrisi juga kita berikan dalam hal ini di Kodim, khususnya untuk ibu-ibu yang sedang dalam masa hamil itu jangan sampai mengalami nanti pas anak lahir kondisinya stunting dan lain sebagainya gitu. Dan itu masih sering terjadi ya Pak? Masih sering terjadi walaupun ini di wilayah perkotaan juga. Oke. Ini pasti menjadi satu tugas yang boleh saya katakan sebenarnya berat. Karena mungkin ada beberapa hal yang nampak di permukaan, tapi kita tidak pernah tahu di dalam. Seperti fenomena gunung es yang kalau kita lihat tuh di atasnya hanya kecil sekali, tapi di dalam itu sebenarnya PR yang banyak sekali. Betul. Dan ini saya yakin akan menjadi pusing. Karena sepertinya ini mahal sekali loh. Bangun jembatan, terus ngurusin air, ngurusin pendidikan, dan lain-lain. Nanti kita tanya sama Pak Erik. Ini gimana solusinya kalau sudah berbicara mengenai biaya? Apakah bisa memanfaatkan apa yang ada atau bagaimana? Kita lanjut selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Alhamdulillah, sejak ada bangunan tower air ini, masyarakat sini terbantu dengan air bersihnya. Terima kasih dengan segala bantuannya dari Kodim 18. Terima kasih Sobat RRI, masih menemani Anda podcast RRI Ngobrol Santai dan di 0418 bersama Pak Erik, Kolonel ARH Erik Novianto SOS, Komandan Kodim 0418 Palembang. Tadi kita sedikit berbicara mengenai tadi program-program yang dijalankan dan juga hal-hal yang menjadi prioritas yang semuanya adalah prioritas, tidak ada yang dianaktirikan atau dianggap emaskan ya Pak ya. Nah tadi sedikit saya menyenggol sebelum saya pengen tanya lebih dalam ini Pak Erik sudah ngapain aja nih di Palembang. Nah ini kalau tadi sedikit mengenai tadi itu ini menjadi PR juga loh Pak. Tadi yang sedikit-sedikit menyentuh biaya atau ini berdasarkan kreativitas saja nih. Baik. Terima kasih nih Mas, ini kan memang selama kurang lebih 10 bulan saya menjabat dan mungkin sudah dilakukan oleh komandan Kodim sebelumnya ya, gitu kan. Dalam kita melaksanakan pembinaan teritorial ini pasti ada hal yang memang berkaitan dengan dana atau anggaran gitu kan. Betul. Saat ini sudah banyak yang sudah kita lakukan di mana Kodim juga dilibatkan dalam pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang KDKMP juga yang memang menjadi prioritas dari pemerintahan saat ini gitu kan. Kemudian kita juga dilibatkan dalam pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Kemudian kita dilibatkan dalam program ketahanan pangan, kemudian penyediaan air, baik itu sumur bor, pipanisasi gitu kan. Kita dilibatkan semua Kodim. Fasilitas umum. Betul, fasilitas pembukaan akses jalan, pembukaan akses jalan. Dan memang kalau dibilang komplek, kalau dibilang banyak gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mengatur, memanage segala macam semua yang menjadi program yang diperintahkan atau diberikan kepada Kodim ini bisa berjalan bersamaan. Berkaitan dengan masalah anggaran, memang ada anggaran yang turun dari pemerintah pusat, gitu kan. Ada juga yang memang kita sifatnya berimprovisasi. Kreatif tadi. Kreativitas. Kita juga berusaha bersandar kepada pemerintah Kota Palembang. Kita sifatnya dalam hal memberikan apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa akselerasi, gitu kan. Jadi anggarannya kita bisa juga mendapatkan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah, gitu kan, untuk
kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh TNI dan itu bisa kita kerjakan dengan cepat itu kan. Dan harapannya kita dalam mendapatkan perintah itu bisa amanah Mas, bisa selesai dengan baik, dengan cepat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikut juga dari pemerintah pusat yang memberikan anggaran dalam hal mungkin percepatan pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih agar ini bisa segera beroperasional. Itu juga kita bagaimana dengan segala tantangan yang ada di sini Mas ya, gitu kan. Karena memang pembangunan kita membutuhkan bahan bangunan dan lain sebagainya. Kita melibatkan anggota dari Kodim untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Termasuk pengerjaan. Untuk pengerjaan kita menggunakan tenaga ahli gitu kan. Karena memang kita tidak mempunyai keahlian dalam hal pembangunan, tapi dalam hal pengawasan itu dilakukan oleh prajurit TNI. Berikut juga dengan jembatan yang saat ini di Kota Palembang ini saat ini kita sudah membangun 6 jembatan Mas. Mana aja itu? Jembatan ada di Kelurahan Talang Jambe, ada di Kelurahan Sako, berikut juga ada di Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni itu kurang lebihnya ada 6 jembatan yang sudah 100% yang sudah kita bangun berupa jembatan Aramco dan jembatan beton dengan panjang yang paling panjang itu adalah 12 meter dengan kelebaran 6 meter. Gitu kan? Dan bisa kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 2 bulanan. Nah, karena memang kita akselerasi gitu, tanpa mengurangi kualitas ini, gitu kan? Tanpa mengurangi kualitas dari pembangunan, tapi bisa kita akselerasi pekerjaan cepat, tepat, selesai, sukses dalam artian kualitasnya bagus, sesuai standar. Dan itu harapannya dari pemerintah kota juga seperti itu dengan pelaksanaan TMMD yang cuma 1 bulan ini dengan begitu banyak sasaran, ada sasaran pembukaan jalan, ada sasaran pembuatan parit, ada pembuatan gorong-gorong, pembuatan pos kamling, berikut juga rehab Fasilitas ibadah, sumur bor dan lain sebagainya. Gimana kita memanage dalam waktu 1 bulan ini semuanya berjalan paralel dan bisa selesai gitu. Itu yang memang tantangan tersendiri sih Mas Gitan. Tapi syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Itu rasanya terbayarkan ketika itu sudah selesai dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Betul sekali. Ada doa semua di balik itu. Betul, itulah doa dari masyarakat itu ada menjadi kekuatan kita juga itu dalam melaksanakan tugas. Kalau program dan kegiatan-kegiatan lain selain membangun 6 jembatan itu apalagi nih Pak Erik? Kita banyak Mas program-program yang di luar pembangunan ya. Kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan teritorial. Bagaimana di dalamnya juga ada komunikasi sosial dengan masyarakat ya. Di mana kegiatan itu seperti kita melaksanakan pelatihan bela negara kepada masyarakat. Kita memberikan wawasan, kemudian penyuluhan-penyuluhan kepada anak SMP, SMA gitu kan. Bagaimana untuk kehidupan khususnya ini kan generasi muda kita, ini generasi yang rentan dengan hal-hal yang sifatnya kontaminasi seperti mungkin bahaya narkoba, bahaya laten yang sifatnya mungkin pengaruh dari media sosial lah. Tugas dari prajurit ini juga harus punya kemampuan untuk bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan itu gitu kan. Selain itu juga dengan kegiatan kemasyarakatan. Kalau dulu kita mengenal adu baku lah Mas ya. Kalau adu baku itu sambil merokok bersama siapapun itu masyarakatnya. Makan asal ngumpul. Betul gitu kan. Jadi kita ngumpul sama masyarakat, kita mau tahu ini apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan aspirasi-aspirasi yang dari bawah itu yang kita dapatkan dari Babinsa yang berada di lapangan, itu yang nanti kita salurkan baik itu ke pemerintah daerah ataupun mungkin dari pimpinan kita pemerintah di pusat sana. Nah ini Sobat RRI mungkin ada yang bertanya tadi kalau TNI kuat bersama rakyat, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan kalau kuat bersama rakyat sedekat apa TNI dengan rakyat? Itu tadi baru Betul sekali. Sama Pak Erik. Makan bersama, bersama, cerita-cerita dari sana secara persuasif ya Pak. Betul. Kalau saya lihat ini kayaknya alurnya Pak Erik sebenarnya ingin menciptakan sebuah sistem ya. Jadi masyarakat itu bukan hanya tergantung minta bantuan, dibantu. Betul. Tapi bagaimana maintenance, bagaimana membentuk, bagaimana tidak ada ketergantungan dan lebih bisa mencari solusi sebelum akhirnya kembali kepada yang ini tadi, yang memang ahlinya, salah satunya dari TNI ya. Iya, betul sekali Mas. Apa betul itu Pak? Betul sekali Mas. Jadi itu memang
karena kedekatan anggota dalam artian ini Babinsa yang memang erat dengan tugasnya di lapangan ya kan? Dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, ini yang menjadikan mereka itu untuk bagaimana mereka lebih fleksibel. Sekarang tentara bukan untuk ditakuti gitu kan. Tentara kalau ngelihat tentara wah serem gitu kan. Buang Tidak jauh-jauh gitu. gitu. Itu harus dibuang jauh-jauh itu saat ini kan. Bagaimana Babinsa itu melaksanakan 3S, senyum sapa salam gitu kan. Senyum Senyum sapa salam. Bagaimana ketika di wilayah binaannya di mana Babinsa ini di tiap kelurahan itu ada 2 Babinsa itu. Di tiap kelurahan yang ada di Kota Palembang itu ada 2 Babinsa. Bagaimana dia masuk ke wilayah binaannya, menciptakan rasa tentram, rasa nyaman apabila itu bertemu dengan masyarakat, yaitu melalui senyum sapa salam. Kemudian ada teknik dalam berkomunikasi gitu kan. Bagaimana menjalin kedekatan, bahkan ada kita program yaitu Babinsa masuk dapur mas, gitu kan? Babinsa masuk dapur, bagaimana Babinsa ini belanja bahan pokok makanan, datang ke rumah masyarakat untuk dimasak di rumah masyarakat, makan bareng, ya gitu kan? Itu harapannya timbul kedekatan antara masyarakat dengan Babinsa. Jadi tidak ada lagi Jarak, batas sekat karena ketakutan atau mungkin rasa enggan atau rasa mungkin serem lah kalau melihat tentara itu. Jadi kita berusaha untuk sedekat mungkin dengan masyarakat. Ya kembali lagi tadi di awal TNI kuat bersama rakyat. Dan ini tadi harus ada pengkotakan antara yang namanya geopolitik dan juga kedekatan masyarakat itu sudah jauh berbeda walaupun sama-sama mengusung nama TNI. Ya, Pak, ya? Betul mas. Kalau kita dalam TNI kan kita tidak mengenal atau itu dalam artian tidak terlibat dalam hal politik gitu. Kita bagaimana mungkin dari hal-hal yang lain ini bisa kita lakukan dalam hal ini khususnya yaitu pembinaan teritorial. Bagaimana menguatkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Palembang karena memang Kodim 0418 Palembang ini wilayahnya di Kota Palembang. Bagaimana menguatkan masyarakat Kota Palembang dan menciptakan rasa aman. Berikut juga mempunyai kemampuan masyarakat itu sendiri untuk kita dorong gitu kan. Supaya ada ketahanan khususnya dari masyarakat Kota Palembang ini. Terlebih lagi yaitu khususnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat, betul. Kalau untuk sekarang ini apa yang sedang berjalan nih Pak? Untuk saat ini yang sedang berjalan kita lebih kepada untuk program tahunan yang kita lakukan adalah pembinaan teritorial secara menyeluruh. Itu banyak kita melalui kegiatan karya bakti juga yang memang dari awal saya menjabat, dari awal tahun itu sudah terlaksana. Kita lakukan gotong royong mengajak masyarakat untuk sama-sama yuk gotong royong itu pembersihan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita juga nanti akan ada program pembersihan sungai yang harapannya untuk pertama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Palembang atas pentingnya kebersihan daripada sungai, yaitu pastinya untuk mencegah banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada pembangunan lain, nanti kita akan melakukan pembangunan peningkatan kualitas badan jalan juga, khususnya dari sasaran-sasaran yang telah dibuat oleh TMMD itu selalu berkelanjutan mas. Jadi yang tadinya dibuka jalan cuma tanah, nanti kita tingkatkan kualitas badan jalannya melalui betonisasi atau pengaspalan. Oke, nah ini juga Pak kalau dilihat dengan kegiatan-kegiatan itu pembangunan jembatan, pembukaan akses jalan, ini berdasarkan laporan dari masyarakat atau jemput bola atau gimana? Tentunya berdasarkan laporan dari masyarakat mas. Kita kan saya punya ujung tombak saya, Kodim ini yaitu Babinsa yang memang ada di wilayah kelurahan-kelurahan gitu kan. Ya, di mana mereka menerima masukan-masukan dari masyarakat itu, Pak di sini butuh jembatan Pak, kalau nggak ada jembatan ini jembatannya sudah reot, kemarin ada yang campak di sini, baik gitu kan. Nah itu masukan-masukan itu yang nanti dibawa ke kami, saya selaku Komandan Kodim, dan itu kita nanti lakukan rapat internal untuk bisa menilai ini kan, mana yang paling dibutuhkan gitu kan. Dikarenakan memang dengan keterbatasan anggaran kita tidak langsung simultan semuanya apa yang menjadi kemauan masyarakat kita bisa memenuhi, tapi kita berdasarkan grade-grade mana yang lebih memerlukan, mana yang lebih diperlukan oleh masyarakat dan berdampak kepada masyarakat, itu yang menjadi prioritas kami. Oke, untuk dalam jangka waktu ke depan, dalam waktu dekat ini ada apa lagi nih Pak? Dalam jangka waktu ke depan, kita tiap bulan akan terus bangun jembatan mas ya, yang khususnya yang ada di Palembang ini untuk lebih memudahkan akses
berlalu lintas, kemudian akses anak sekolah, itu tiap bulannya rencana kami di bulan September ini kita akan bangun 5 jembatan lagi, baik itu jembatan Aramco ataupun jembatan beton. Kemudian kita terus laksanakan untuk pembangunan sumur bor yang kita prioritaskan untuk pondok pesantren, berikut juga dengan wilayah yang memang kesulitan air. Kita akan terus lakukan itu. Saat ini memang sudah kita bangun kurang lebihnya 7, nanti di bulan ke depan kita akan tambah terus. Tambah lagi sekarang Pak ya ada kegiatan dadakan Karhutla. Oh iya betul sekali ini. Memang Kodim ini kan kita dilibatkan Karhutla juga gitu kan. Tapi lebih banyaknya sumbangan dari Kabupaten Oki gitu kan untuk asap-asapnya. Dan syukur alhamdulillah semuanya masih bisa tertangani ya Mas ya. Karena memang ada Satgas yang dipimpin oleh Korem 044 Garuda Dempo gitu kan. Itu juga sudah berjalan dengan baik ya harapannya. Walaupun nanti mungkin ada kejadian dan lain sebagainya dapat teratasi dengan cepat. Dan ini juga mungkin sekalian saya menghimbau ini kepada masyarakat itu, khususnya kita sudah masuk musim kemarau. Puncak musim yang kemarau. memang kalau di kota Palembang ini suhunya sampai mencapai 38 derajat Celcius itu kan cukup panas gitu kan. Nah ini kami mengimbau juga kepada masyarakat agar jangan dalam hal pembukaan lahan melakukan pembakaran lahan dan lain sebagainya. Kemudian juga diantisipasi khususnya di wilayah perumahan dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini banyak terjadi bahaya kebakaran juga yang memang ini perlu kewaspadaan daripada masyarakat semua. Itu yang lebih penting ya Pak Betul. ya. Bukan tadi memberi ikan tapi memberi bagaimana umpan yang bagus Betul agar mereka sekali, lebih mandiri. Betul. Sampai sejauh ini Bapak merasa sukses nggak nih Pak? Kalau dibilang sukses, saya merasa diri saya masih harus ada yang lebih baik bisa kita lakukan. Tapi kita syukur alhamdulillah dalam setiap melaksanakan kegiatan dan itu yang baik itu yang sudah diprogramkan atau non program semuanya berjalan dengan lancar gitu kan. Kalau sukses kita kan belum sempurna juga Mas gitu kan, dalam artian itu walaupun kegiatan berjalan lancar gitu kan, tapi saya pengen itu terus nanti ke depannya semakin lebih baik gitu. Jadi sukses itu tidak ada batasan sebenarnya. Sukses itu menurut saya tidak ada batasan gitu. Jadi harus ada, kita tertantang lagi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, saya mau sedikit cerita-cerita juga bagaimana dengan kegiatan-kegiatan di sini. Kantornya bagus banget. Terima kasih. Yang di daerah Kodim 0418 ini. Oke, tapi kita lanjut dulu selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Hari masih dalam podcast RRI Palembang bersama Pak Erik, Kolonel ARH Erik Novianto Esos, Komandan Kodim 0418 Palembang. Tadi cukup banyak kita bincang-bincang program. Kalau mau diceritain kurang lebih 1 jam rasanya nggak bisa habis. Panjang sekali. Banyak cerita. Belum cerita lama, ini ada cerita baru lagi. Betul sekali. Betul sekali. Oke, kita kenalan dulu. Saya yakin juga banyak yang sudah kenal 0418 Kodim. Tapi di dalamnya terus tugas-tugasnya itu seperti apa secara keseluruhan. Mungkin saya juga masih banyak yang pengen kenal juga tuh Pak. Ya. Jadi gimana 0418 Kodim? Jadi ini saat yang tepat gitu Mas. Mungkin ini kesempatan saya juga untuk memperkenalkan Kodim 0418 Palembang. Walaupun Kodim ini dalam sejarah kota Palembang berjalan beriringan gitu kan. Sudah sejak era kemerdekaan sudah mulai ada Kodim sudah berdiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu ini. Hanya tahu nama ya? Hanya tahu nama itu kan. Terus ada nomor-nomor itu, dan nomor-nomor itu memang nomenklatur yang memang diberikan oleh markas besar itu kan untuk bisa mengenali lah apa ini.
Tapi biasanya orang lebih mengenal kepada wilayah belakangnya, Kodim Palembang gitu kan. Banyak kan orang banyak lihat itu banyak tentara tapi juga nempel juga di masyarakat gitu kan. Tugasnya apa Kodim itu kan. Nah ini kesempatan yang baik. Jadi pada intinya Mas, Kodim awal dibentuk itu adalah sebagai untuk apa itu satuan yang bagaimana dia menyiapkan masyarakat ketika nanti kondisi ketika suatu saat nanti negara ini berperang gitu kan, mungkin dengan negara luar, dia berusaha untuk mempersiapkan masyarakat atau rakyat yang ada untuk bisa sama-sama kita bertempur gitu. Yeah. Gitu kan. Itu dalam sejarahnya tugasnya memang seperti itu gitu kan. Bagaimana ketika nanti ini karena kita menganut perang rakyat semesta Mas gitu kan. Dengan kekuatan militer atau kekuatan TNI yang ada ya kan, itu mungkin sangat-sangat terbatas. Mungkin kekuatan TNI yang saat ini mungkin hanya 300.000, tapi kita masih mempunyai kekuatan masyarakat yang kurang lebihnya 280 juta. Nah, bagaimana kodim-kodim di seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu berusaha untuk bisa menciptakan bagaimana daerahnya yang dipimpinnya atau daerah yang menjadi pembinaan teritorialnya itu mempunyai ketahanan tersendiri terhadap apabila kita mendapatkan ancaman dari luar. Tapi dengan berjalannya waktu saat ini ancaman itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam gitu kan. Ini yang perlu diwaspadai. Nah itu yang paling berbahaya, bagaimana bibit-bibit yang bersifat ancaman yang dari dalam ini bisa kita antisipasi, kita waspadai untuk bisa tidak terjadi sehingga dapat melemahkan daripada kondisi masyarakat itu sendiri. Dan itulah fungsi daripada Kodim gitu kan. Kodim mempunyai perangkat-perangkat yang memang kita ini semuanya berjenjang. Yeah. Ada Kodim yang memang kalau di sini Kodim tipe A yang memang dikomandani oleh kolonel gitu kan. Ada juga Kodim tipe B yang dikomandani oleh letkol memang untuk wilayahnya berada di kabupaten-kabupaten. Dan khususnya untuk kota besar ini dengan banyaknya dinamika, situasi, kondisi keamanan yang ada, dinaikkan grade-nya. Jadi Kodim tipe A yang dikomandani oleh prajurit TNI berpangkat kolonel gitu kan. Kemudian khususnya untuk Kodim Palembang ini Mas, ini berada langsung dibawa oleh Pangdam II Sriwijaya. Ada Kodim yang langsung dibawa Komandan Korem, tapi saat ini untuk Kodim Palembang langsung berada di bawah Pangdam II Sriwijaya. Ini menunjukkan betapa strategisnya Kodim Palembang ini khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan kota Palembang. Begitu. Untuk Kodim Kota Palembang ini juga mempunyai struktur tugas di mana di tiap kecamatan ada koramil. Nah, jadi koramil itu berada di bawah garis komando langsung oleh Komandan Kodim, dipimpin oleh Danramil. Yeah. Saat ini ada yang berpangkat mayor ataupun kapten. Nah itu nanti para Danramil ini juga membawai para babinsa yang berada di kelurahan-kelurahan. Di mana kelurahan terdapat babinsa bersinergi langsung dengan lurah. Berkomunikasi langsung dengan lurah. Sedangkan untuk Danramil langsung berkomunikasi dengan camat. Sedangkan saya selaku Dandim berkomunikasi langsung dengan Forkompinda yang ada di Kota Palembang. Baik itu Kajari, Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan lain sebagainya. Itulah forum komunikasi kami untuk bisa menjaga stabilitas daripada Kota Palembang. Dan juga saling bertukar pikiran. Iya, dan berjenjang itu semuanya sampai di tingkat kelurahan yang paling bawah, Mas. Oke. Dan juga kalau di sini dilihat juga kantornya ini baru nih, Pak ya. Tadi saya bilang agak lebih terbuka. Biasanya kan kalau berbicara kantor yang berhubungan dengan TNI, gahar. Betul. Sementara kok stylish banget. Lebih bergaya gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali nih Mas. Memang ini kantor ini ya kurang lebihnya 3 tahun yang lalu kita bergeser dari tepatnya kantor yang lama kita bergeser ke sini. Memang saya berusaha karena kita ini kan langsung kepada masyarakat Mas. Saya tidak mau memberikan kesan ini bahwa
markas militer itu serem gitu kan. Itu betul, Makanya Bang. saya pasang tanjak di atas itu kan, yang mencerminkan kearifan lokal juga, yang memang kita berada di kota Palembang ini kan identik dengan tanjak. Bahkan saya lihat semua bangunan, hampir banyak bangunan instansi pemerintahan, instansi sipil dan lain sebagainya itu ada tanjak itu yang saya maunya Kodim ini karena memang kita bekerjanya bersama masyarakat, jadi tidak ada keraguan masyarakat masuk ke sini. Dan lebih modern, sepertinya kita juga mulai mengikuti bagaimana era terus Betul, bergerak betul, gitu ya. betul sekali Mas, betul sekali gitu kan. Kemudian kita akan terus laksanakan pembangunan-pembangunan yang memang saat ini Kodim bukan hanya pembangunan utama ini, bangunan utama ini yang sedang dibangun, kita banyak sedang kita bangun. Itu juga aula. masih ada beberapa yang lagi dibangun ya, Pak? Betul, itu kita di belakang itu kita bangun aula yang nanti harapannya bisa dipergunakan oleh masyarakat juga gitu kan. Apabila ada pertemuan, Pak, kita bisa tidak pakai gedung aulanya untuk pertemuan, silakan gitu kan. Nah, kemudian kita bangun fasilitas-fasilitas olahraga nanti yang Fasilitas masyarakat juga, Pak? untuk masyarakat juga Mas gitu kan. Yang intinya bagaimana kita tidak ada sekat lagi dengan masyarakat gitu kan. Jadi tidak ada lagi militer, masyarakat takut sama militer, tidak. Itu kita tidak ada sekat lagi. Yang harapannya kalau dulu masuk markas militer udah gemetar duluan ini kan. Kalau sekarang kita jadikan rumah ini. Betul. Kan. Termasuk di belakang saya baca ada Betul. kicau mania. Ini Betul, apa juga betul, memfasilitasi betul. hobi masyarakat nih, Pak? Kita ini mau memeriahkan HUT 17-an RI ya. ke-81. Bagaimana nanti kita laksanakan juga lomba-lomba dengan masyarakat Mas di situ. Ada lomba balap karung, lomba yang sifatnya banyak sekali. Sampai saya juga lupa, ada lomba panjat pinang, tarik tambang, lomba memasak yang kita libatkan masyarakat juga. Ayo rame-rame kan, mewakili masing-masing kecamatan gitu kan. Jadi kita rame-ramean ini di Makodim 0418 Palembang. Ini persiapan 17 aja gimana nih, Pak? Ini persiapan 17 memang sudah kita rapatkan jauh, mungkin itu sekitaran di bulan Juli bagaimana kita memeriahkan ini HUT RI ke-81 Antusiasnya ini luar ya. biasa ya kayaknya. Antusiasnya juga luar biasa. Saya sampaikan kepada para dan ramil, kepada Pak Bisa untuk membawa perwakilan masing-masing kecamatan gitu kan. Kalau kelurahan kita ada 107 banyak Mas. Gitu. Kalau kecamatannya Mau berapa hari? iya itu makanya kita bikinlah kita persempit lagi nih per kecamatan saja ada perwakilan gitu kan. Untuk lombanya di belakang Makodim gitu kan. Nanti ada hadiah-hadiah spesial khususnya untuk masyarakat ya sifatnya untuk lebih kepada memeriahkan HUT ini Mas. Betul ya, jadi menarik sekali. Ada hal-hal yang kadang-kadang luput yang hanya dilihat, kadang sisi-sisi luar, Betul tapi sekali. di dalam itu Betul tadi. sekali. Ternyata banyak hal-hal yang membuat, aduh ternyata pikiran saya salah. Iya. terhadap, misalnya tadi mau masuk kok merinding Iya. gitu ya. Kadang seperti itu. Betul Mas. Oke, baik Pak Erik, kalau boleh saya tahu juga dari apa yang sudah dikerjakan selama 10 bulan dan setiap bulannya juga ada progres kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya, menjadi satu kepuasan dan ini pun bukan suatu kalau prestasi iya, tapi bukan puncak dari semuanya karena ini kita tidak mencari puncak karena memang hal yang memang akan ditemukan Betul setiap sekali saat. Mas Aris. Pasti ada harapan-harapan dari Pak Erik untuk depannya ini secara personal nih Pak. Iya. Ya, ini saya pribadi dan selaku Komandan Kodim 0418 Palembang ini, saya selalu berharap untuk bisa menjadi terus ke depan kita berbuat yang baik, lebih baik, dan terus lebih baik lagi kepada masyarakat Kota Palembang. Dan saya sangat bersyukur juga harapannya ke depan Kodim 0418 Palembang lebih diterima oleh masyarakat Kota Palembang. Dan itu saya selalu tekankan kepada prajurit saya untuk bisa kita merangkul masyarakat, kita sama-sama berjalan bersama masyarakat, menyaring aspirasi yang ada di bawah untuk bisa kita bawa ke atas dan kita lakukan pembangunan di Kota Palembang. Itu harapan terbesar saya, selalu menjadi yang baik, terus baik dan lebih baik lagi.
untuk masyarakat Kota Palembang. Oke, sekali lagi Pak Erik terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak, Ini Mas sudah Aris. meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih banyak juga nih nanti yang mau saya tanyain sebenarnya. Tapi kita nanti ada sesi siaran. Baik. Oke, sebelum kita akhiri, Sobat RRI, mungkin dari Pak Erik sendiri ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau lebih fokus kepada siapa? Silakan Pak. Ya. Untuk kepada masyarakat Kota Palembang, saya Kolonel Arhanud Erik Novianto, Komandan Kodim 0418 Kodim 0418 Palembang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selama ini selalu senantiasa mendukung Kodim 0418 Palembang. Semoga ke depan kerjasama, kolaborasi, ikatan batin antara masyarakat Kota Palembang dengan Kodim 0418 Palembang ini selalu terjaga, dan harapannya juga Kodim senantiasa berbuat terbaik untuk masyarakat Kota Palembang. Apa yang terbaik untuk masyarakat Kota Palembang, terbaik untuk TNI. Amin. Kita harapkan juga semuanya bisa terakselerasi dengan baik ya Pak ya. Sinkronisasi dengan masyarakat bisa terwujud. Betul sekali, dan Mas. juga sistem yang sudah dibuat ini secara otomatis akan bisa mencerdaskan bangsa. Betul kita sekali, Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Saya Erik. terima kasih banyak. Untuk waktunya. Dan Sobat RRI, sudah ngobrol santai bareng Dandim 0418 Palembang bersama Kolonel ARH Erik Novianto SOS yang sudah meluangkan waktu. Sekali saya terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Titip salam untuk semua dan keluarga sehat-sehat selalu Pak. Siap dilaksanakan. Komandan Kodim 0418 Palembang mengakhiri edisi podcast kita kali ini. Tentunya masih ada cerita-cerita lain yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda, memberikan informasi yang kami harapkan juga bermanfaat untuk Anda. Saya Haris Samsot, sampai jumpa.